Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR dalam renungan harian melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini hari Rabu biasa pekan ke-31. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kekuatan dan cinta kasih, karya keselamatanmu Engkau nyatakan kepada semua orang tanpa diskriminasi. Kami mohon kuatkanlah iman kami agar dapat melakukan segala sesuatu tanpa sambat, tetapi tetap semangat dan bahagia dalam setiap perutusan dan pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita lanjutkan membaca bacaan pertama dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 12 sampai 18. Saudara-saudara kekasih, kalian senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi lebih-lebih sekarang waktu aku tidak hadir. Sebab Allah lah yang mengerjakan dalam dirimu baik kemauan maupun pelaksanaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kalian tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Maka kalian akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Dengan demikian, aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa tidak sia-sialah aku berlomba dan berjerih payah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadat imanmu, aku bergembira dan bersukacita bersama kalian. Dan kalian pun hendaknya bergembira dan bersukacita bersamaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, menarik sekali yang disampaikan Santo Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi merupakan salah satu jemaat yang dikasihi oleh Santo Paulus. Maka dikatakan pada dua kata pertama sapaannya, saudara-saudara kekasih. Yang dipakai kata itu kekasih, bukan terkasih, tapi
kekasih untuk menunjukkan betapa jemaat di Filipi sungguh ada di hati Santo Paulus. Dan kepada orang-orang yang dikasihi itulah Santo Paulus menunjukkan ketegasan agar umat bersukacita bersama Santo Paulus, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tetap semangat tanpa sambat. Nah, itu yang selalu saya serukan setiap kali kita berjumpa melalui renungan harian ini. Tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Landasan Alkitabiahnya, sapaan itu salah satunya dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi yang kita baca pada hari ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, lebih menarik lagi kalau kita cermati yang disampaikan oleh Santo Paulus, bahwa kita diajak untuk melakukan segala sesuatu bukan hanya tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, tetapi supaya kita tidak beraib, tiada beraib dan tiada bernoda. Mengapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Maka kalau ada orang-orang yang mengaku murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan, tapi terus bersungut-sungut, terus berbantah-bantahan, itu aib, itu noda dan celah di dalam persekutuan tubuh Kristus, merusak kesucian tubuh Kristus melalui tutur kata, sikap, perilaku yang menyerang, yang bersungut-sungut, yang berbantah-bantah. Dan itu yang disebut oleh Santo Paulus sebagai angkatan yang bengkok dan sesat. Keras, tetapi disampaikan kepada orang yang betul-betul dikasihi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mengaku murid-murid Kristus, dasar Alkitabiahnya jelas. Tradisi, suci, dan ajaran gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik juga jelas. Kita diajak untuk terus bergembira, maka ada Gaudium et Spes, sukacita dan harapan. Apa yang ada di dunia ini juga menjadi sukacita dan harapan gereja, sukacita dan harapan kita. Bapak Suci Paus Fransiskus dengan jelas menunjukkan agar kita menghayati yang namanya Evangelii Gaudium, sukacita Injil, sukacita dan harapan di dalam setiap peristiwa hidup kita, apapun tugas, perutusan, dan panggilan kita, dimanapun kita berada. Gembira, sukacita. Gembira, sukacita bukan karena alasan-alasan manusiawi, bukan karena alasan-alasan duniawi, melainkan bergembira dan bersukacita karena kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Kristus yang tidak lain adalah sesembahan kita, junjungan kita. Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Putra Allah yang maha tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah sumber kegembiraan dan sukacita itu. Maka tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sukacita Trinitaris Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi inspirasi bagi sukacita kita. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk selalu bergembira, tidak bersungut-sungut, tetap semangat tanpa sambat, dan yang terpenting, jangan berbantah-bantahan. Nanti kita disebut sebagai angkatan yang bengkok dan sesat. Kebengkokan dan kesesatan itu terjadi justru ketika orang dengan mudah
melawan ketetapan-ketetapan Tuhan yang sudah jelas diajarkan dalam kitab suci sebagai landasan alkitabiahnya, dihidupi dalam tradisi suci yang sudah ribuan tahun dengan setia, rendah hati, dan taat. Kita hayati bersama gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, dan ajaran-ajaran yang diberikan pada kita yang tidak akan menjerumuskan, termasuk ajaran-ajaran Konsili Vatikan II, tidak akan menjerumuskan kita, justru semakin membuat karya Allah, karya penebusan Kristus dirasakan di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.